Selamat datang kembali di kelas algoritma dan pemrograman. Kali ini kita memasuki ke pertemuan kedua untuk bagian 1, di mana kita akan membahas tentang yang pertama ada identifier, kemudian ada variabel dan juga tipe data. Oke, untuk tujuan perkuliahan kali ini, yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami tipe dasar, tipe data dasar. Yang kedua, mahasiswa dapat mempraktikkan deklarasi. Dan juga yang ketiga, mahasiswa dapat mempraktikkan perintah input dan output dalam bahasa pemrograman. Kemudian masuk ke pengenalan identifier. Kira-kira apa itu identifier menurut teman-teman semua? Yaitu identifier digunakan untuk memberi nama variabel, kemudian memberi nama konstanta, fungsi, label, hunian, struktur, dan enumerasi. Aturan pemberian nama identifier. Yang pertama, hanya berisi huruf dan garis bawah. Kalau misalkan teman-teman ingin memberikan dua kata dengan kata yang terpisah, itu penyambungnya gunakan garis bawah. Kemudian yang kedua, tidak boleh diawali dengan angka. Yang ketiga, gunakan kata yang mudah dimengerti. Dan yang keempat, identifier bersifat case sensitive, jadi pengaruh daripada huruf besar dan huruf kecil. Kemudian berikutnya contoh penulisan identifier. Oke, di sini ada penulisan yang benar dan juga ada penulisan yang salah. Untuk penulisan yang benar, misalkan ingin menulis satu kata yaitu nama. Jadi yang benar adalah penulisannya yaitu nama. Kalau yang salah itu diawali dengan angka 1 tadi. Jadi tidak boleh diawali dengan angka. Di sini yang salah yaitu satu nama. Jadi satu nama ini merupakan satu kata yang salah dalam penulisan identifier. Kemudian yang kedua, untuk memberikan atau ingin menggabungkan dua kata dalam satu variabel, gunakan penyambungnya yaitu garis bawah. Jadi contoh di sini yang benar yaitu total underscore biaya. Kalau yang salah, total spasi biaya. Jadi spasi di sini merupakan suatu penulisan yang tidak dibenarkan dalam suatu pembentukan identifier. Kemudian yang ketiga, ini ada nomor 1. Jadi dimana jika tidak ingin menggunakan underscore untuk penyambungnya, gunakan huruf besar. Jadi contoh di sini nomor, kemudian 1. Nomor 1 dimana S-nya hurufnya kapital atau huruf besar. Kalau yang salah, sama seperti total biaya tadi, dia menggunakan spasi. Kemudian berikutnya, jika lebih dari 2 kata, tetap menggunakan underscore. Dan jika penyambungnya menggunakan simbol dan, itu dianggap salah. Jadi seperti itu untuk penulisan identifier. Kemudian berikutnya masuk ke tipe data. Yang pertama, tipe data adalah sekumpulan data dengan karakteristik tertentu. Kemudian yang kedua, menentukan bagaimana sebuah data disimpan di komputer. Oke, terdapat beberapa tipe data dasar yang kita kenal dalam suatu pemrograman, khususnya di sini untuk pemrograman algoritma. Yang pertama itu ada char. Oke, char menyatakan sebuah karakter, bisa huruf seperti A, kapital, dan juga A kecil. Kemudian digit seperti 0 atau 7. Atau misalkan simbol seperti simbol bintang dan simbol dan. Ini masuk ke dalam tipe data char. Kemudian yang kedua ada tipe data integer. Menyatakan bilangan bulat antara minus 32.768 sampai dengan 32.767. Kemudian yang ketiga ada
tipe data double, menyatakan bilangan titik. Kemudian dalam double ini bisa menggunakan bilangan real dengan ketelitian tinggi. Kemudian yang keempat ada float, tipe data float, menyatakan bilangan titik, mengembang bilangan real dengan ketelitian yang rendah. Jadi bedanya double dengan float, di mana double tadi yaitu ketelitiannya tinggi, sedangkan untuk float ketelitiannya rendah. Kemudian yang kelima terakhir, tipe data boolean, merupakan tipe data logika yang berisi dua kemungkinan nilai, yaitu kalau dia tidak bernilai benar maka dia bernilai salah. Kemudian masuk ke variabel. Variabel di sini merupakan nilai yang dapat diubah. Setiap variabel di bahasa C harus dideklarasikan. Variabel disimpan di dalam suatu memori. Tujuan deklarasi variabel di mana memberitahukan compiler mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, nama sebuah variabel yang digunakan dalam bahasa program. Yang kedua, jenis informasi yang akan disimpan di tiap variabel. Kemudian yang ketiga, bagaimana informasi tersebut disimpan di memori. Kemudian ini contoh daripada penggunaan tipe data untuk beberapa variabel yang ada. Misalkan untuk jumlah mahasiswa dan SKS itu menggunakan tipe data integer. Kemudian variabel berat badan ini menggunakan tipe datanya float. Kemudian rata-rata menggunakan tipe datanya float juga. Kemudian variabel IPK ini menggunakan tipe datanya double, dan kemudian variabel huruf di sini menggunakan tipe datanya char. Untuk penulisan variabel sendiri sudah dibahas sebelumnya. Kemudian untuk lingkup variabel, yang pertama letaknya di luar semua fungsi. Kemudian yang kedua dapat diakses pada semua blok fungsi. Ini berlaku untuk lingkup variabel global. Kemudian untuk lingkup variabel lokalnya, yang pertama letaknya di dalam blok. Kemudian yang kedua dapat mendeklarasikan variabel lokal yang namanya sama dengan variabel global. Kemudian dari tipe data yang tadi yaitu global dan lokal, ini sebagai contohnya. Untuk tipe atau variabel global, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa variabel tersebut tidak berada di dalam suatu blok atau posisinya berada di luar daripada prosedur ataupun fungsi yang ada. Sedangkan untuk lokal di sini dia posisinya berada di dalam kelas mainnya atau di dalam fungsi mainnya. Di sini contohnya lagi untuk yang global tadi, di mana umur merupakan suatu variabel yang menampung nilai, tentunya menggunakan tipe data integer. Posisinya umur di sini atau posisi daripada variabel umur di sini dia berada di luar daripada fungsi main dan juga prosedur cetak umur. Ini dikatakan sebagai variabel globalnya. Kemudian untuk variabel lokalnya sendiri, di mana diperhatikan lagi sekali untuk umur, variabel umur berada di dalam fungsi mainnya, sehingga ini yang dikatakan sebagai variabel lokalnya. Nah, perbedaannya sendiri adalah kalau global merupakan suatu variabel yang dapat diakses di fungsi ataupun prosedur manapun, sedangkan untuk lokal sendiri ketika dia diletakkan pada fungsi main, maka nanti umur itu tidak dapat diakses di tempat lain,
dan hanya dapat diakses pada fungsi itu sendiri. Kemudian variabel konstanta. Oke, variabel yang tidak bisa diubah nilainya. Oke, di sini sebagai contoh untuk konstanta di mana definisi kemudian nama daripada konstanta, atau bisa dituliskan simbol daripada konstanta yang digunakan cons, kemudian tipe datanya apa, setelah itu nama konstantanya. Oke, kalau diperhatikan di sini untuk konstanta Pi dengan tipe datanya double ini menyimpan nilai 3,14. Kemudian pada fungsi mainnya dia akan mencetak nilai Pi. Oke, karena di sini fungsi dia menggunakan return atau nilai kembalian. Oke, sekian pembahasan daripada algoritma untuk pertemuan 2 kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan ke dosen masing-masing.